Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, balik lagi di segmen rekam layar. Kali ini saya mau mendemokan uh, gimana cara install Zential server yang kemudian kita manfaatkan sebagai domain controller Active Directory. Langsung saja kita buka browser. Kita siapkan dulu VM-nya ya. Kebetulan pas kalau saya udah nyiapin VM-nya di server lab saya. Jadi akses dulu labnya. Labnya pakai CentOS, diinstal cockpit sama KVM. Passwordnya rahasia ya. Oke, teman-teman bisa pakai platform virtualisasinya sih bisa bebas aja ya. Kalau dipakai VirtualBox boleh, saya juga pakai Hyper-V di Windows misalkan boleh juga. Oke, ini lab saya. Nah, ini kemarin dipakai buat nulis paper gitu, jadi ya udahlah sekalian nih kayaknya di share aja deh di YouTube gitu. Sebenarnya ini bukan barang baru ya, ini barang lama banget gitu. Cuman kayaknya sih perasaan saya belum banyak yang aware deh tentang kemampuan Zential server. Terutama sih sebenarnya engine-nya kan pakai Samba ya, Samba 4 untuk domain controller itu. Jadi tapi Samba 4-nya sendiri kan udah lama rilisnya. Tapi kayaknya belum banyak yang tahu bahwa Samba 4 tuh kemampuannya bukan cuma share file, tapi juga untuk bisa untuk domain controller gitu, bisa untuk Active Directory. Jadi bikin untuk kebutuhan autentikasi, ataupun kalau kita pakai klien Windows untuk ngatur bikin grup policy GPO itu grup policy object ya. Nah, itu bisa juga gitu. Oke, ini sebenarnya udah diinstal, tapi kita akan ngulang installnya. Nah, ini ISO-nya udah di mounting. Ini harddisknya ukurannya 100 GB. Kalau mau tahu tentang Zential, downloadnya cari aja ya di webnya. Ini webnya. Downloadnya di mana, cari, kalau ini harus subscribe. Kalau mau yang community tuh istilahnya dia bilang development edition. Halaman download nih, dokumentasi, halaman download. Oh, ini udah jalan ya. Oke, kita pengen lihat dulu bentar nih. Malah ke download. Show more. Ini cancel. Nah, ini di menu. Oke, ini masih 61. Jadi kita kalau copy URL-nya dulu kali ya. Kalau kita ke URL-nya ini, kok gimana sih? Open download page, copy download address. Sorry. Kalau kita buka URL-nya nih, teman-teman udah ada versi 6.2 development edition. Ini di paling baru ya, tahun 26 Oktober nih rilisnya. Ini download aja, terus ISO-nya dimasukin ke VM kalau kita simulasinya di VM. Speknya gimana? Speknya lihat di halaman dokumentasi hardware requirement. Ini memori minimal kalau cuman buat direct Active Directory domain controller itu ya 2 GB ya, 2 GB 80 GB.
pakai yang mana ya, Office kali ya. 2 giga 80 giga juga cukup nih yang ini ya. Satu interface saja juga cukup. Gitu. Downloadnya di sini, dokumentasinya di sini. Untuk instalasi pilih yang 6.2. Ini kan gini ya, ini kalau pada bingung oke, ini udah 6.2 ya. Ya, ini 6.2. doc.gential.org/n. Di sini ada installation, kita akan ya ikutin aja ini sih prinsipnya. Tapi kita akan saya akan demokan di sini. Mana tadi? Gential, ini konsolnya. Kita boot dulu ke ISO yang udah ISO yang sudah di mount ke PM-nya. Oke, ini kontrol tekan escape. Oke. Ini karena pakai Livid gitu ya. Pakai Kemu KVM. Kita bisa pilih boot ke DVD. Cuman kalau di di cockpit ini nggak bisa nih sebetulnya ngatur bootloader, harus ngedit YAML Lividnya atau pakai Virt Manager ya. Saya juga ngeditnya pakai Virt Manager sih. Oke, kita pilih boot ke CD. Oke, ini tampilannya. Karena dia basisnya Ubuntu, Gential 6.2 itu masih Ubuntu 18.04. Jadi teman-teman yang biasa nginstal Ubuntu server itu harusnya udah biasa lah, udah bisa gitu. Oke, kita pilih bahasa Indonesia boleh, saya pilih bahasa Inggris ya. Biar belajar bahasa Inggris. Bukan buat gaya-gaya. Delete all this atau expert, pilih expert. Belaga jadi expert. Oke, pilih bahasa tadi sebenarnya udah ya. Di defaultnya udah ke English. Pilih location other Asia. Kita pilih Asia, Indonesia. Keyboardnya lokalnya United States. Ikutnya detectable layout no. Keyboardnya English US. Oke. Nah, jadi tentang Gentialnya dulu ya. Ini sambil nunggu. Gential itu server dengan distribusi Linux, sebetulnya basisnya Ubuntu. Tapi dia menghadirkan user interface ini, dashboard yang intuitif lah dan tampilannya ganteng gitu. Jadi kita tinggal mau bikin apa ya, tinggal klik gitu. Nah ini fiturnya salah satunya adalah dia bisa jadi domain controller untuk yang kompatibel dengan Active Directory-nya Microsoft. Jadi untuk ngatur user gitu, user Active Directory itu bisa, atau bikin GPO pakai rsat nanti config-nya itu bisa juga. Ya kalau mau yang murah atau malah gratis sih ya bisa pakai ini. Nah ini backendnya sendiri itu kan pakai Samba 4. Oke, kita lanjut dulu ini ya. Oke, ETH0 nih, kemudian interface-nya ada 2. Tapi kita cuma perlu satu interface saja. Nah, karena di networknya nggak kita set DHCP server, nggak ada DHCP server, jadi ini akan fail. Lalu setelah fail kita pilih konfigurasi manual gitu ya. Oke, kita tunggu dikit lagi, dia cancel, dia fail. Oke. Continue, pilih configure network manually. Saya pakai subnet 10.10.10, IP-nya saya set 9/24.
Ya, continue. Gateway-nya ke 1, name server address-nya juga 1. Saya kasih nama Gential, domain name-nya. Nah, ini disaranin sih kita harus sudah mendefinisikan kita mau pakai domain apa gitu ya. Boleh yang domain domain internet ataupun domain lokal gitu, .lan, .lokal, .ok. Ini saya contohin aja, misalkan saya pakai bogor.ok. Atau domain kantor kita apa ya, itu bisa juga. Continue. Username pertama ini yang jadi nanti dipakai juga buat login di dashboard ataupun di sistemnya. Continue. Saya pakai contoh student. Continue. Passwordnya cari yang bikin yang strong, walaupun susah ya, tapi saya nggak juga sih di demo ini, saya nggak bikin yang strong. Oke. Kemudian location kita pilih di tergantung ya Indonesia nya sebelah mana. Ini karena servernya ada di Jerman, jadi otomatis dia milih Berlin tuh. Is this time zone correct? No. Pilih ini ya, West Java, Jakarta. Oke. Oke, partisinya mungkin oke lah. Ini udah ada sih ya partisinya. Jadi saya tinggal pakai yang ada aja. Ini kan 100 gigaan. Jadi saya pilih primary-nya ya sekitar 100 giga, terus ini sisanya pakai swap. Nih 100 berapa gitu ya? 107 nih, 108. 107 nih disknya. Jadi 100 giganya saya pakai buat root, swapnya 7,4 giga. Ini ngomong-ngomong apa, memorinya 4 giga, CPU-nya 4. Tadi kan 2 giga juga cukup ya sebenarnya. Ya udahlah. Disknya tadi ini 100 giga. 80 giga atau 40 giga juga sebenarnya cukup sih. Kita cuma pakai satu service. Oke, balik lagi ke sini. Ini pilih, kita akan pakai sebagai ext4 aja, defaultnya si Ubuntu. Format, kita akan format mount point-nya root, table flag on, done. Ini swap udah otomatis juga ya, kalau misalkan ini udah use as nya swap. Done. Finish. Write the change to this, yes. Do you want to proceed installation without graphical environment? Nah, sebetulnya si Gential itu ngasih opsi jadi nanti di konsol itu ada GUI-nya juga gitu. Cuman kalau kita udah pastiin bisa ngakses lewat web browser, networknya udah bisa kita set. Atau kita gini deh, kalau kita ngerti gimana cara nyeting IP di Linux, ya udah kita nggak perlu nginstal graphical. Tapi kalau nggak ngerti, saran saya install aja gitu. Nah, di kasus ini karena tadi udah di set juga kan networknya, jadi saya nggak akan install. Do you want to process installation without graphical environment? Saya akan jawab yes. Oke, dia jalan. Tadi saya mau cerita tentang fiturnya ya. Ini fitur yang mau kita pakai. Nah, fitur-fitur lainnya juga banyak ya. Dia bisa email, bisa jadi gateway, terus ada IPS, IDS juga. Ya banyak lah. Intinya dia mau bikin server yang gampang lah, tinggal klik itu distribusinya ya bisa pakai Gential yang diturunkan dari si Ubuntu.
Untuk kebutuhan directory services, mail services, gateway, infrastructure, atau ya udah 4 itu ya. Oke, tadi saya mau cerita Sambanya ya. Jadi sebetulnya siapa sih yang bikin dia, apa sih software apa yang bikin dia bisa jadi directory service itu? Sebetulnya adalah Samba gitu. Nah, Samba ini kan dulu waktu versi 3 dia untuk sharing. Kalau di Linux sharing file ya, sharing file directory. Kalau Linux ke Linux itu pakainya NFS seringnya kan. Kalau Linux ke Windows, nah pakainya Samba. Nah di Samba versi 4 itu dia udah support directory service. Di sini ada di dokumentasinya nih, Samba wiki kali ya. Nah ini ADDC Active Directory Domain Controller. Ya, jadi mulai versi 4 dia udah bisa dijalankan sebagai Active Directory Domain Controller. Nah ini cara config-nya sebenarnya install Linux apapun terus diinstal Samba versi 4 itu kita bisa nih dia nyeting dia sebagai directory service. Cuman ini kan ngikutin ini boleh juga, cuman saya kan orangnya males nih, jadi ya udahlah, kebenaran udah dibikinin nih sama si Gential kan, jadi ya udahlah kita cobain yang ini nanti. Kalau udah beres kita akan install, tinggal klik aja nih gitu pakai Gential. Ini kalau pakai Linux mau ngebangun sendiri ya boleh juga, di panduannya si Samba udah ada. Oke, balik lagi ke sini, proxy enter aja ya, kosong. Oke, ini kalau lama saya pause dulu sih rekamnya biar apa, nggak nunggunya lama kali ya. Tapi cepat sini atau lama nih? Ya udah deh, pause dulu ya, nanti kalau udah kelar saya resume lagi. Oke, ini udah beres, ada konfirmasi mungkin install bootloader atau enggak ya, kita udah pastilah kita install ya. Install ke MBR. Masih ada proses. Pause dulu nggak nih? Nggak usah ya. Is system clock set to UTC? System clocknya enggak lah ya, kita kan ke lokal. This is recommended unless you also use. Ya recommended sih kata dia, yes, tapi kan aku pengennya ke lokal aja. Oke, udah selesai. Kalau sudah selesai harusnya kita udah bisa browsing nanti kalau dia udah. Oke. Saya coba browsing ini karena di sana di dalam server, jadi saya harus tunnel dulu. Gimana bikin tunnelnya nih? Tapi intinya teman-teman kalau udah nge-lab di laptop sendiri misalkan itu tinggal akses ke IP-nya aja sih. Ini karena saya ngerjainnya bikin PM-nya di server, jadi saya mau masuk ke IP lokalnya gitu. Saya pakai tunnel SSH aja. IP-nya tadi 10 ini udah nih, ini bekas lab saya sebelumnya. 10.10.9.2.8443 HTTPS. Enter. Wow, tidak bisa. Kenapa ya?
6553 ini jalan gak sih sebenarnya? Oh, ini belum ngebut nih. Ini harus tekan enter dulu seingat saya nih. Tekan enter aja dulu ya. Ini kayaknya belum ngebut nih. Kita send key dulu. Atau tes dulu ya. Tes ping ya. Nah, bisa nggak? Udah reply nih. Sudah reply 10.9, tapi kenapa nggak bisa? Tunnelnya udah ada belum? Oke, kenapa nih? 65535 localhost. Ini udah. Nah, ini dia. Kayaknya tadi karena saya udah pernah nge-lab pakai IP yang sama tapi sertifikatnya beda, terus dia jadi browsernya udah pernah di approve gitu sertifikatnya, jadi mungkin dia nganggap nih udah beda lagi sertifikatnya. Terus ini baru sadar nih kayaknya. Oke, ini udah masuk. SSL-nya error ya karena self sign. Lanjut aja karena kita tahu kita yang install sendiri. Oke, ini dia loginnya pakai user yang kita bikin saat proses instalasi. Enter. Nah, pertama kali ada initial setup. Kita bisa skip sih sebetulnya. Continue. Kita bisa diarahin mau install apa gitu ya. Nah, ini bisa aja kita skip ya. Saya akan pilih skip sih. Teman-teman bisa pilih apa di ini mana yang mau diminta. Sebenarnya kan kalau mau install domain controller di sini aja bisa ya. Saya mau skip. Kenapa? Karena ya udah, karena pengen nunjukin kalau kita lakukan ini kosongan kan, berarti ini kita masih kosongan nih kayak gini gitu bentuknya. Apa yang penting ya? Yang pertama sih saya kebiasaan ya update dulu lah. Tuh kan dia udah ngasih warning tuh ada update. Gential komponen. Oh, kenapa nggak bisa diklik ya? Oh, dia lagi loading. sorry bos. Lagi loading nih, muter. Oke. Ini kita ke sistem update dulu ya. Nah, ini ada update dulu lah gitu. Update ya. Ini enak nih, update tinggal klik aja terus ya udah dia ngupdate, tungguin gitu. Lama nih? Enggak lah, ini harusnya cepet. Oke. Jadi ini masih Gentialnya masih kosongan, baru banget diinstal, jadi kita belum install komponen apapun ya. Berikutnya setelah ini udah ya karena kita kalau udah di gimana ya, di close ya. Masih gini. Coba update terus ya. Berikutnya kalau misalkan udah ini masih loading. Udah diinstal, udah kosong gitu ya, berikutnya diverifikasi kayak hostname, terus domain, terus ya selain update ini ya. Kok lama ya? Atau internet saya yang lama ya? Ini lagi tethering gitu sih. Jadi bisa jadi emang ya. Jadi ini udah ke update semua sistem komponen update. Nah, ini ditawarin kita untuk langganan komersial Gential Server Edition. Jadi kalau mau lebih yakin lagi bahwa Gentialnya
bisa jalan di production itu ya kita subscribe aja gitu. Tapi kalau kitanya bisa manage sendiri, ya udah lanjutin aja pakai yang development edition, boleh juga. Secara fitur sama, beda utamanya ya di support. Lanjut ke mana tadi? Ke sistem dulu, kita lihat config-nya. Ini akses, nah ini dia Gentile hostname, domainnya Bogor, oke. Date and time Asia Jakarta. Udah sih ya. Oh ini ada, ini salah satu fitur kalau di kalau subscribe nih dapat ini nih kayak ada reportingnya. Oke, kita sekarang mau install komponen. Komponennya adalah kita pilih domain controller and file sharing, diklik install. Jadi kita install dulu, habis install kita aktifkan. Habis itu ya udah deh, gampang banget ya. Ini apa tadi? Sorry, dia nunjukin ada komponen-komponen lain yang perlu diinstal saat kita nginstal komponen domain controller, dan ya udah kita ikutin aja apa saran dia. Oke, lama kali. Ada 258. Biarin aja ya. Teman-teman pada nunggu aja deh. Saya nggak perlu pause dulu. Biar apa teman-teman ini beneran sobut atau enggak gitu. Nungguin atau enggak. Oke, udah kelar nih kayaknya. Ya, dia lagi setting up. Downloadnya udah, installnya lagi jalan. Oh ya, kita siapin juga nanti ngetesnya gimana. Ngetesnya kita akan bikin user. Terus kita akan joinkan klien Windows 10 ke sini ke domain controller. Terus habis itu setelah join kita tes login pakai user tersebut. Terus udah gitu kita coba lihat kalau di rsat tampilannya kayak gimana gitu ya. Oke, masih belum beres ya, kayaknya harus di pause dulu kali ya, biar teman-teman hemat data. Oke, ini udah beres, tampilannya gini, oke aja. Kita berarti udah install udah nggak muncul lagi di sini, ada munculnya di menu delete kan ya. Di menu install udah nggak ada lagi, tapi ini belum diaktifkan. Nah, ini udah mulai muncul keluar menu-menu tambahannya terkait dengan konfigurasi domain ya, NetBIOS domainnya apa, sama manajemen user. Oke, nah ini ada, kita belum bisa manage, kenapa? Karena masih belum diaktifkan. Jadi kita ke bagian modul start system ya, modul coba. Nah, ini sistem modul, kita aktifkan dulu, ini diaktifkan, accept, terus di save change nih, jangan lupa di save change di pojok kanan atas ya, save change, save. Tunggu lagi, harusnya dia udah mulai aktif. Sesaat lagi ya. Nah, tadi saya bilang apa? Kita siapin dulu klien Windows 10 nih, saya udah nyiapin Windows 10 sini. Kenapa nggak bisa diakses nih konsolnya? Tapi ini udah nyala ya sebenarnya, cuman nggak bisa diakses konsolnya, kenapa nih? Disconnect. Ya udahlah. Saya akan akses karena di sininya udah aktif CRDP. Ya udah, intinya tadi apa nih? Ini udah aktif, oke.
Nah, saya udah punya Windows 10 nih. Ini IP-nya kita lihat dulu ya. Yang teman-teman nanti jangan lupa banyak cara properties ya. Itu DNS-nya diarahin ke Gential ya. DNS-nya diarahin ke IP Gentialnya. IP Windows servernya 10.10.10.8. Gateway-nya sama ke router 10.10.1. Nah, DNS servernya itu harus diarahin ke Gential. Kita perlu apa tadi? Kita perlu balik lagi dulu ke Gentialnya. Kita perlu bikin user dulu ya. Ya udah sekalian deh beresin dulu di sini ya. Kita mau bikin user. Oh iya, ini dia defaultnya udah di usernya defaultnya udah ada nih administrator. Tapi dia belum punya password. Jadi kita harus set passwordnya supaya bisa login, supaya klien bisa login. Itu kan nanti akan diminta tuh password adminnya apa. Jadi kita harus set dulu password administrator ini. Dia adalah domain admin. Jadi ini kalau di sini domain admin itu administrator. Ya, jadi kita set dulu edit. Sebenarnya ngesetnya cuman password aja perlu, cuman karena ini formnya harus ngeset first name username juga, jadi kita harus set deh. Nih kalau kita cuma ngeset password nggak bisa nih change. Nah kan jadi harus ini juga. Saya kasih nama domain admin, nggak pakai s ya, domain administrator aja sekalian. Administrator. Oke, change domain administrator, change. Oke, udah bisa. Apa tadi passwordnya? Udahlah, ingat ya passwordnya. Oke. Nah, habis ini sebenarnya udah bisa dipakai join. Cuman kita lanjutin dulu. Kita mau bikin user satu lagi buat nanti. Perlu nggak ya? Nggak perlu lah, belum perlu lah. Kita nanti ngetesnya login pakai admin aja, ya nggak? Jadi balik ke Windows ini, tadi udah dites. Dia udah DNS-nya udah diarahin ke Gential. Jadi kalau kita ngeping ke bogor.ok harusnya udah respon dong. Kan? Udah responnya ke IP si Gential. Nah ini kan masih workgroup nih. Kita ya udah kita joinkan dia. Joinkan ke di sistem about advanced system settings, computer name. Ini masih workgroup, dia belum ke domain. Kita masukin domainnya tadi bogor.ok. Join. Nah ini tadi user adminnya siapa nih yang bisa ngatur di domain ya. Defaultnya udah ada user administrator. Passwordnya yang barusan kita set, administrator. Passwordnya rahasia. Oke. Welcome to bogor.ok domain, berarti udah join, tinggal kita perlu restart. Kalau di Windows tuh kayak gitu. Oke, kita restart aja. Kan putus RDP-nya. Oh, ini tuh karena tadi tunnel nih. Jadi kita direct dulu, baru nih ada nih harusnya. Ceng. Nah, kan. Oke, Windows-nya lagi restart. Oke, udah up lagi. Saya akan jalankan lagi. Ini saya RDP ke
Windows 10 nya sekarang karena dia udah join domain, maka saya nggak pakai user lokal lagi tapi pakai user adminnya ya, administrator, karena kita sekalian mau lihat ersat. Passwordnya rahasia. Oke, connect. Harusnya sih udah bisa. Nah kan, yes, ada confirm certificate. Bis ini ya, satu lagi adalah informasi adalah ersat. Jadi di Windows client kayak Windows 10 itu sebenarnya bisa juga manage user dan GPO di Active Directory, tapi pakai yang namanya ersat Microsoft Windows ersat kali ya, Windows ersat kita jual. Remote Server Administration Tool. Nah ini sebetulnya kalau di Windows 10 sih katanya yang itu udah ada di menu add remove picture gitu, cuman pas saya coba sih nggak ada, jadi harus download terus diinstal itu. Ya udah. Nah ini udah login sebagai user admin nih, tuh kan udah sebagai login sebagai user admin dan sebagai client domain gitu ya, client domain. Di sini kalau kita udah nginstal ersat, ada menu di sini administration tools ya, mana ya? Windows Administrative Tools. Terus kita bisa buka untuk manage usernya, Active Directory user and computer. Ini dia domainnya, bogor.ok. Terus manage usernya di sini, bikin user, bikin group, itu bisa di sini. Terus selain itu tadi ada menu kayak manage GPO ya, nih grup GPM, Group Policy Management. Ini juga bisa di ngatur-ngatur, bikin policy terkait Windows Server misalkan, untuk per user atau per domain atau per komputer, itu bisa di sini. Tapi kita nggak mau detailnya, nggak mau bahas ini ya, apa ya, ini teman-teman yang minat di pengaturan ini Windows untuk Windows client ya boleh dieksplor. Ini di dokumentasinya Microsoft juga lengkap. Intinya apa yang barusan kita lakukan adalah kita sudah membuat Active Directory dengan memanfaatkan Gential server yang di belakangnya itu bekerja Samba 4 gitu, Samba versi 4. Jadi kita nggak perlu harus beli Windows Server buat bikin Active Directory, bisa aja kita pakai Gential gitu, tinggal klik aja. Tadi ini sekitar setengah jam udah jadi gitu. Dan Active Directory ini bisa dimanfaatkan untuk integrasi dengan sistem lain ya. Kalau kita punya firewall misalkan, kita bisa integrasikan ke sini autentikasinya, atau kita punya IaaS Cloud ya, pakai OpenStack misalkan, itu juga bisa diintegrasikan ke sini. Nah, nanti di sesi rekam layar berikutnya itu saya akan ceritakan gimana integrasi OpenStack ke directory service, ke Active Directory yang udah kita install gitu ya. Segitu dulu teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sama seperti YouTuber lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke banyak orang gitu ya.
kalau dirasa bermanfaat. Kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saran saya teman-teman nyoba juga. Kita ketemu lagi di video rekam layar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.